Siapa namanya, Mas? Kalau di KTP sama kakak Wais Al-Kurni. Wais Al-Kurni. Ya, kalau dari silsilah sih di Cirebon katanya ada Wais Kurni. Al-Kurni. Asli Tangerang apa Banten? Tangerang. Tangerang. Bandung kabupaten. Tangerang. Tangerangnya mana itu? Legok. Legok. Legok Tangerang. BSD enggak? Ya, dekat BSD. BSD Di wilayah situ, luar, daerah luarnya. masih dari BSD. Bentar lagi udah habis yang BSD. Punya keluarga? Orang tua? Tinggal ibu aja. Tinggal ibu. Bapak tiri. Bapak kandung dibunuh tahun 91. Oh. Karena apa itu? Kalau penjelasan dari si pelakunya sih katanya dendam. Syukur nggak terima. Berarti tinggal ibu kandung, tapi ibu kandung sudah nikah lagi. Mau Surabaya. Punya istri? Belum punya istri. Ya? Nikah aja dulu. Nah, ya berarti belum punya istri. Terus dari Legok Tangerang itu Jalan kaki. jalan kaki ke, Awalnya sih diundang sama keluarga di Pajajaran di Sukabumi. ya, terus, Cuman sampai alun-alun Surya Kencana tuh ketemu polisi hutan. Satu dari polisi hutan itu orang Kanoman. ya, Namanya Raden Purnama. nah, terus, Singkat cerita, kamu turun aja. Tapi kita masih ada ikatan keluarga. Saya sama dia. Kamu bilang aja sama atasan saya. Kalau saya sih ngizinin, walaupun dia nggak ngomongin ngizinin, tapi saya tahu dia ngizinin. Dia sama atasan saya, kalau dia ngizinin ya silakan monggo di atas. Tapi intinya nggak diizinin turun. ya, Singkat cerita, begini aja kan kata saya, berlanjut ke Cirebon lah, dari titik terang lalu di tempat kakek. Pelan-pelan gitu. Nah, jalan ke Bandung ketemu Pak Suta, coba kamu ke Padepokan sana, tempatnya menurut saya gitu. itu awalnya jalan kaki. Awal jalan kaki sampai titik Brebes tempatnya Pak Puswandi. Nah, terus nyampe ke sini itu tujuannya? Tujuannya sih mau belajar, memahami hidup, mengenal diri sendiri. Penjelasan dari Pak Puswandi agar apa namanya Intinya diri. intinya belajar mengenal jati diri. Belajar mengenal jati diri. Mas Rais ya? Wais. Mas Wais sampai bela-belain jalan kaki seperti itu. Hanya Saya jalan kaki senang saya. memang senang jalan kaki, senang. Jadi kemana-mana senangnya jalan kaki. Iya, biar kata alhamdulillah kendaraan mah ada saya. Nah, menurut saya kalau jalan kaki apa ya, lebih luas untuk bersilaturahmi Lebih berkesan, dengan manusia, lebih dengan luas. leluhur, dengan keluarga yang bukan manusia. Sebelumnya Mas Wais pernah belajar sesuatu mungkin? Pernah dulu belajar ilmu apa namanya Kebatinan, kanuragan. tapi nggak sampai puncak. Nggak sampai puncaknya. Saya juga nggak tahu kenapa. Hmm. Coba berkali-kali tetap peringat. Itu tujuan mengenal jati diri itu intinya mau apa? Kalau Mas Wais sudah mengenal jati diri, terus Mas Wais mau apa? Ya kalau penjelasan dari Pak apa tadi? Nama orang saya lupa. Cuma Profesor Puswandi. Kalau udah kenal ada ketenangan. Nah, kalau menurut Mas Wais sendiri, jangan kata orang. Menurut Mas Wais sendiri, Itu saya sama. Mas Wais punya cita-cita, punya keinginan. Kalau cita-cita saya sih jujur saya nggak ada. Kalau keinginan dari dulu saya Inginnya nyambungin keluarga yang di Cirebon yang katanya ada. Tapi saya belum sampai ketemu sama Sultan yang sekarang tuh yang di Pekalongan. Yang di Cirebon sama yang di Banten silaturahmi nyambung lagi. Dengan saya dari dulu itu. Belum bisa kan mentok mulu. Ketemu keluarga di pada waktu itu nggak jelas.
Mas Wais jauh-jauh dari Legok Tangerang jalan kaki sampai pada akhirnya nyampe di pesanggrahan saya. Tujuannya ingin mengenal jati diri. Mas Rais tahu apa itu jati diri? Belum tahu, karena belum tahu itulah Mas Rais ingin mempelajari. Galinya saya menguasainya. Jati diri itu adalah asal usulnya manusia, atau manusia yang sesungguhnya, manusia yang sebenarnya. Kalau Mas Wais bisa mengenal jati dirinya Mas Wais yang sebenarnya, maka Mas Wais akan mengenal hidup, mengenal guru sejati, atau mengenal diri pribadi. Kalau Mas Wais bisa mengenal hidup, bisa mengenal guru sejati, atau bisa mengenal diri pribadi, artinya Mas Wais bisa mengenal Tuhan. Ya, barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Rabb-nya. Artinya kalau Mas Wais bisa mengenal dirinya Mas Wais yang sebenarnya, maka Mas Wais akan mengenal Tuhan, bahkan manunggal atau menyatu dengan Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang gampang, Mas Wais. Itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan tekad yang 100%, perjuangan 100%, dan niat yang tulus. Nggak bisa setengah-setengah, main-main itu nggak bisa. Karena itu pelajaran puncaknya hidup. Pelajaran puncaknya hidup. Setelah itu tidak ada pelajaran lain. Itu paling tinggi. Karena apa? Karena mengenal diri berarti mengenal Rabb-nya. Mas Rais tahu kalau kita mengenal Rabb, siapapun dia, jika mengenal Tuhannya, apalagi sampai manunggal menjadi satu dengan Tuhannya, dunia ini milik kita. Bahkan kematian pun kita yang menentukan. Masalah apapun bisa teratasi, kita akan terselamatkan dari yang namanya penyakit, dari yang namanya kesengsaraan dunia, dari yang namanya masalah-masalah. Semuanya bisa diatasi. Bahkan yang namanya mati, yang katanya takdir, itu bisa kita tentukan sendiri, semau kita. Jika kita sudah menyatu atau manunggal dengan yang namanya Tuhan atau Allah. Tapi untuk mencapai tingkatan itu bukanlah sesuatu hal yang remeh, Mas Wais. Bukan sesuatu hal yang mudah atau gampang. Dibutuhkan tekad yang kuat, full, dan niat yang tulus. Itu semua bergantung pada pikiran Mas Wais, hati Mas Wais, dan syahwatnya Mas Wais. Kalau pikiran, hati, dan syahwatnya Mas Wais bisa bersih, saya sanggup membimbingnya. Tapi ada satu pertanyaan dari saya. Pertanyaannya, kalau Mas Wais saya bimbing, kemudian Mas Wais bisa bertemu, bisa mengetahui identitas jati dirinya Mas Wais yang sebenarnya. Lalu identitas jati dirinya Mas Wais itu tidak sesuai dengan keinginan Mas Wais. Katakanlah Mas Wais berkeinginan menyatukan keluarga yang terpecah belah, kan? Keinginan Mas Wais adalah mempersatukan atau menyatukan keluarga yang pecah belah. Namun ternyata identitas jati dirinya Mas Wais adalah menolak tentang penyatuan itu. Karena apa? Karena identitas jati dirinya Mas Wais pasti mengerti bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Artinya perpecahan keluarganya Mas Wais itu adalah kehendak Tuhan. Dengan begitu, identitas jati dirinya Mas Wais menolak tentang penyatuan itu, tapi justru menyuruh atau memerintahkan Mas Wais untuk manunggal dengan Tuhan. Karena apa? Karena hanya dengan manunggal dengan Tuhan, hanya dengan menyatu dengan Tuhan, semua masalah terselesaikan. Artinya, identitas jati dirinya Mas Wais bertentangan dengan keinginan Mas Wais. Apakah Mas Wais bisa menerima kenyataan itu? Bisa.
Bisa saya pegang kata-kata Mas Wais. Mas Wais sampai bersumpah kalau ingkar janji berani diputuskan lehernya. Luar biasa. Bagus. Dan sekali lagi saya katakan Mas Wais, belajar mengenal identitas jati diri itu bukanlah hal yang remeh. Bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang gampang atau murahan. Karena itu puncaknya laku spiritual. Seluruh manusia ingin mempelajari itu, ingin bisa di situ. Dan setiap orang yang bisa di situ, sudah sampai di situ, enggan mengajarkannya kepada orang lain. Karena apa? Karena pelajarannya yang sangat rumit, Mas Wais. Walaupun rumit, walaupun tidak gampang, walaupun sulit, tapi kalau Mas Rais benar-benar sanggup, bisa saya pegang janjinya, saya berjanji akan membimbing Mas Wais sampai ke puncaknya. Bahkan sampai ke klimaknya. Tapi saya akan menagih janjinya Mas Wais. Kalau Mas Wais sudah bertemu, mengerti, memahami, mengetahui identitas jati diri pribadinya Mas Wais, dan ternyata jati dirinya Mas Wais itu tidak sama dengan keinginan Mas Wais, dan Mas Wais ingkar janji, mundur, berhenti, maka leher Mas Wais akan saya potong. Karena itu janjinya Mas Wais. Mas Wais paham? Apapun prosesnya Mas Wais sanggup melakukan, bagus. Dan saya suka tekad itu. Mas Wais di sini tidak sendiri. Ada banyak saudara yang sedang belajar. Ada yang dari Medan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Batam, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Ngawi dan lain sebagainya. Itu semua ada di sini bersama Mas Wais. Dan mereka semuanya memiliki tekad yang sama seperti Mas Wais. Dengan laku ini, seluruh masalah-masalah Mas Wais, karma-karma Mas Wais, hingga sampai 7 keturunan Mas Wais akan tersempurnakan. Kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit, semuanya akan tersempurnakan. Lagi. Mulai hari ini Mas Wais akan belajar bersama saya, juga dengan saudara-saudara yang lainnya ya. Dan saya ingin memegang janjinya Mas Rais. Ini ada rekamannya. Selamat untuk Mas Rais ya. Saya cuma penasaran saja Mas Wais. Kan Mas Wais masih muda. Kenapa kok tidak memilih belajar mencari kekayaan atau ilmu kesaktian atau jabatan? Kok malah jati diri yang dicari? Jujur sih, Alasannya apa itu? itikat saya dari dulu, maaf kata, pengennya emang dari dulu tuh ya belajar di Cirebon sesuai petunjuk yang diberikan, nyambung keluar lah ya. Cuma itu aja. Sampai ibu saya ngomong berapa kali, saya minta izin 15 tahun gak diizin, berangkat ke sini pun saya gak minta izin. Padahal Saya buat surat, saya tinggalin. Kalau ibu saya mau beberapa kali selama 15 tahun itu debat, udah tahu pasti si anak ke Cirebon nih, belajar sama kakeknya. lah ya, mayoritas umumnya manusia itu kan yang ada di pikirannya itu kan Kampung itu. saya dipanggil orang gila, dia mah nggak mau. Stres kan orang gila. Biarin gitu ya, biarin. Niat saya lurus, biarin orang mau ngomong apa. Betul. Ya saya cuma sedikit heran, kebanyakan orang pada umumnya itu yang ada di bayangannya, itu yang ada di pemikirannya, orang punya istri, punya anak, punya rumah,
nggak peduli nantinya itu ngasih makan anak istri itu poyang ndas, dijadikan kaki dijadikan kepala, itu nggak peduli. Yang penting yang ada di pikirannya kan punya rumah, punya anak, punya istri, gitu kan yang ada di pikirannya. Nggak tahu lah nanti matinya, kalau mati itu mau kemana, apa mau di pohon beringin atau di jembatan atau di rumah kosong, nggak peduli itu. Yang penting intinya punya istri, punya anak, punya keluarga. Mayoritas kan orang seperti itu, tanpa berpikir bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tanpa masalah kan. Nah, penyelesaiannya bagaimana, kita hidup di dunia ini untuk apa, harus bagaimana, mau kemana, itu nyaris tidak terpikirkan. Tapi Mas Wais kok malah jati diri yang dicari, itu sangat luar biasa dan saya suka itu. Tapi ya cuma itu tadi Mas Wais ya, untuk bisa mencapai identitas jati diri pribadi yang sebenarnya, Mas Wais harus bersih pikirannya dari sirik, iri, dengki. Hatinya juga harus bersih dari semua kemelekatan duniawi. Semua kemelekatan duniawi harus bersih dari hatinya Mas Wais. Semua sirik, iri, dengki, keburukan harus bersih dari pemikiran-pemikiran Mas Wais. Dan Mas Wais juga harus menjaga syahwat. Dengan 3 hal itu nanti saya akan membimbing Mas Wais sampai ke titik puncak, bahkan ke klimaknya. Aku kamu itu kunci kamu, kunci aku kamu itu satu itu kamu aku. Sungguh aku tiada sanggup bila berpisah denganmu. Sungguh aku tak berdaya bergerak tanpa kamu. Aku kamu itu kunci kamu, kunci aku kamu itu satu itu kamu aku. Selalu harus satu, sempurnalah dirimu apabila bersamaku, apabila diriku apabila bersamaku.
Aku, kamu, itu kunci. Kunci kamu, kunci aku. Aku, kamu, itu satu. Satu itu kamu, aku. Sungguh aku tiada sanggup bila berpisah dengan